Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Bayu Mufti dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah perasaan yang dimiliki orang ketika mereka menemukan diri mereka sendiri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka pegang. Konsep inilah yang membentuk inti dari teori disonansi kognitif atau CDT, yaitu perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Disonansi sendiri adalah kesebutan untuk ketidakseimbangan dan konsonansi adalah sebutan untuk keseimbangan. Selanjutnya, Roger Brown menyatakan bahwa teori ini memungkinkan dua elemen untuk memiliki tiga hubungan yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah hubungan konsonan, yang kedua adalah hubungan disonan, yang ketiga ada hubungan tidak relevan. Hubungan konsonan adalah hubungan ketika dua elemen berada pada posisi seimbang satu sama lain. Hubungan disonan adalah hubungan di mana elemen-elemennya tidak seimbang satu dengan yang lain. Hubungan tidak relevan adalah hubungan di mana dua elemen yang tidak mempunyai makna hubungan dengan satu dan lainnya. Selanjutnya, ada proses disonansi kognitif yang diawali dengan sikap dan pemikiran yang tidak konsisten, yang dapat berakibat pada mulainya disonansi dan dapat mengakibatkan rangsangan yang tidak menyenangkan dan dapat dikurangi dengan perubahan yang menghilangkan inkonsistensi. Di sini ada asumsi-asumsi dari teori disonansi kognitif. Yang pertama, ada manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Yang kedua, ada disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Yang terakhir, ada disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Selanjutnya, ada konsep dan proses disonansi kognitif. Di dalam konsep dan proses disonansi kognitif terdapat tingkat disonansi, yaitu merujuk pada jumlah kuantitatif disonansi seseorang. Tingkatan disonansi akan menentukan tindakan yang akan diambil seseorang dan kognisi yang mungkin individu gunakan untuk mengurangi disonansi. Tingkatan disonansi sendiri terdapat 3 faktor yang dapat mengurangi tingkatan disonansi yang dirasakan oleh seseorang. Yang pertama, ada tingkat kepentingan, yaitu merujuk pada seberapa signifikan suatu masalah berpengaruh terhadap suatu disonansi yang dirasakan. Yang kedua, ada rasio disonansi, yaitu jumlah kognisi konsonan berbanding terbalik dengan kognisi disonan. Dan yang terakhir, ada rasionalitas, merujuk pada alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan inkonsistensi. Dan di sini ada cara mengatasi disonansi. Yang pertama, yaitu mengurangi pentingnya keyakinan disonan kita. Yang kedua, menambahkan keyakinan yang konsonan. Yang ketiga, ada menghapus disonansi dengan cara tertentu. Disonansi kognitif dan persepsi. Teori disonansi kognitif berkaitan dengan proses perseptual yang merupakan dasar dari penghindaran perseptual tersebut, yaitu yang pertama, ada terpaan selektif, yaitu mencari informasi konsisten yang belum ada untuk membantu mengurangi disonansi. CDT memprediksikan bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi dan mencari informasi yang konsisten dengan sikap dan perilaku mereka. Selanjutnya, ada perhatian selektif, merujuk pada melihat informasi secara konsisten begitu konsistensi ada. Orang memperhatikan informasi dalam lingkungannya yang sesuai dengan sikap dan keyakinan sementara tidak menghiraukan informasi yang tidak konsisten. Dan yang selanjutnya, ada interpretasi selektif, di mana melibatkan penginterpretasian informasi yang ambigu sehingga menjadi konsisten. Orang yang menggunakan pemilihan interpretasi untuk menghindari disonansi yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, ada retensi selektif, merujuk pada pengingat dan mempelajari informasi yang konsisten dengan kemampuan yang lebih besar dibandingkan yang kita lakukan terhadap informasi yang tidak konsisten. Selanjutnya, ada justifikasi minimal, yaitu penawaran intensif minimum yang disyaratkan bagi seseorang untuk berubah. Festinger berpendapat, jika seseorang berkeinginan untuk memperoleh perubahan pribadi selain persetujuan publik,
Cara terbaik untuk melakukannya adalah menawarkan cukup penghargaan atau hukuman untuk memperoleh persetujuan. Bastinger dan Carl Smith berpendapat bahwa melakukan sesuatu yang tidak sesuai keyakinan orang demi penghargaan yang minimal menimbulkan disonansi lebih banyak dibandingkan dengan ketika hal ini dilakukan dengan penghargaan yang lebih besar. Jadi, justifikasi minimal menghasilkan lebih banyak disonansi kognitif dan masyarakat lebih banyak perubahan-perubahan untuk mengurangi dibandingkan justifikasi yang lebih besar. Teori disonansi kognitif dan persuasi. Banyak penelitian berkonsentrasi pada disonansi kognitif sebagai fenomena pasca pengambilan keputusan. Beberapa studi mempelajari mengenai penyesalan pembeli atau a buyer remorse, yaitu disonansi yang seringkali dialami seseorang setelah memutuskan suatu pembelian yang besar. Dan di sini ada kritik dan penutup. Kritik pertama dilayangkan oleh Irving Janis dan Robert Gilmore. Mereka berpendapat bahwa ketika orang berpartisipasi dalam inkonsistensi, seperti berdebat mengenai sebuah posisi yang tidak mereka yakini, mereka menjadi termotivasi untuk memikirkan kembali semua argumen yang mendukung posisi tersebut, sementara menekan argumen yang tidak mendukungnya. Janis dan Gilmore menyebut proses ini sebagai proses penyeleksian bias. Proses penyeleksian bias ini meningkatkan kemungkinan untuk penerimaan posisi baru. Mereka berpendapat bahwa ketika seorang individu diberikan kompensasi yang berlebihan untuk terlibat dalam penyeleksian bias, perasaan curiga dan rasa bersalah itu akan muncul. Dan selanjutnya, ada argumen dari Cooper dan Fazio. Mereka berargumen bahwa teori disonansi kognitif yang asli berisi konsep yang membingungkan. Beberapa peneliti mencatat bahwa konsep disonansi dibingungkan dengan konsepnya itu sendiri atau manajemen impresi. Manajemen impresi merujuk pada aktivitas orang untuk terlihat baik bagi orang lain dan mereka sendiri. Selanjutnya ada Patrice Bussanel dan Lynn Turner memberi perhatiannya kepada komunikasi keluarga dan kehilangan pekerjaan. Kita dapat melihat bahwa strategi yang dilakukan keluarga mengadopsi manajemen impresi daripada mengurangi disonansi. Selanjutnya ada Darley Bem yang berargumen bahwa konsep inti yang penting adalah bukan kognitif jenis apapun, melainkan perilaku. Bem menyatakan bahwa disonansi dalam kognisi orang tidak mendorong untuk terjadinya perubahan, melainkan yang mendorongnya adalah persepsi diri. Persepsi diri sendiri secara sederhana berarti bahwa orang membuat kesimpulan mengenai sikapnya sendiri sama seperti yang dilakukan orang lain dengan mengamati perilaku mereka. Penjelasan alternatif Bem memungkinkan adanya lebih banyak kesederhanaan dalam teori ini. Di sini ada kegunaan dari teori disonansi kognitif. CDT sendiri dikritik karena tidak mempunyai cukup kegunaan. Para kritikus berpendapat bahwa teori ini tidak menyediakan penjelasan yang menyeluruh untuk bagaimana dan kapan orang akan mencoba mengurangi disonansi. Ada yang disebut sebagai masalah mode berganda. Masalah ini terjadi karena adanya situasi yang menghasilkan sebuah disonansi. Ada berbagai macam cara untuk mengurangi ketidakpastian. Masalah prediksi juga muncul dalam fakta bahwa teori tidak berbicara mengenai isu perbedaan individu. Orang bervariansi dalam toleransi terhadap disonansi, dan teori gagal untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini ada dalam penjelasannya. Dan selanjutnya ada kemungkinan pengujian. Kelemahan lain yang ditemukan oleh para ilmuwan berhubungan secara khusus pada kriteria kemungkinan pengujian. Kemungkinan pengujian merujuk pada kemungkinan teori ini dibuktikan salah. Teori-teori yang memiliki pernyataan-pernyataan yang bisa menghindari menjadi falsifikasi adalah tidak sekuat teori yang tidak memilikinya. Peneliti menekankan karena teori disonansi kognitif menyatakan bahwa disonansi akan mendorong orang untuk bertindak. Ketika orang bertindak, pengkritik teori ini dapat mengatakan bahwa disonansi yang ada tidak cukup kuat. Daripada menyimpulkan bahwa teori ini salah, dengan cara ini sangat sulit untuk membuktikan bahwa teori ini salah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.